sekarang saya bersama seorang bapak masih bernama Pak Sanudi, betul Pak? Betul. Betul. Beliau merupakan orang yang inspiratif di kantor ini. Kita mau cari tahu bagaimana kisah hidupnya dan sampai berada di titik ini ya Pak. Teman-teman bisa cari dan ambil nilai-nilai positifnya buat kehidupan. Boleh Pak ceritakan kisah hidup Bapak yang mulai dari gelap sampai terang, dari terang sampai gelap, boleh Pak? Iya. Sedikit cerita. Kalau gelap mah pasti gelap tuh. Sampai sekarang juga gelap. Cuma artinya kan takdir itu kan punya Allah. Manusia hanya bisa merubah nasib. Cuma pas kebetulan di masa muda itu nggak bisa merubah nasib karena keterlenaan ya. Jadi sampai semburi ini titik terakhir yang aku dapat cuma di Odonek ini. Artinya saya merasa nyaman. Padahal kebiasaan dan gaya ini jauh. Ini waktu saya masih muda itu ibaratnya kenakalan apa yang pernah dijalani anak-anak muda sekarang itu sudah aku lakonin. Sudah dilewati ya Pak? Wah, dari titik kelas rendah sampai kelas atas era 90 udah saya pindah tuh. Udah dari tahun 90 tuh udah dilewati masa-masa Iya. Gen Z sekarang tuh Pak. Betul. Saya itu mulai ada perubahan terus. Kalau dari cara itu setelah lahir itu saya. Kenapa tuh Pak alasan terkuat? Karena ini, karena Karena dulu semuanya. ya, karena dulu saya merasa merendahkan seorang perempuan karena dianggap perempuan itu semuanya gampang dengan duit. Karena selama ini ya saya kehidupannya apapun yang aku lakukan harus dapat dengan duit. Apa? Ya, setelah kenapa? Pas kebetulan kita itu perempuan. Cucu pertama. Cucu pertama. Cucu pertama perempuan. Di situ saya udah mulai rada, udah mulai introspeksi diri lah ya. Dalam arti saya selama 35 tahun bekerja, artinya bahasa istilahnya tuh bekerja di area batas. Jadi apapun gampang. Tapi enggak betul. Artinya gini, bahasanya besok dapat habisin lagi, besok dapat habisin. Nah dari situ saya berpikir dulu banyak apa semua gampang, semua mudah apa yang aku dapat. Tapi dari titik terjenuh itulah saya introspeksinya nggak ada hasil, nggak ada tujuan. Jadi pengeluaran pendapatan banyak pun dan pengeluarannya juga sama ya Pak? Betul, karena punya prinsip dulu tuh hari ini dapat, besok tidak dapat. Seberapa pun dapatnya yang saya terima itu habis di hari itu dalam satu malam. Dan itu ya. Dan itu dilakukan setiap harinya selama 35 tahun Pak? Betul. Habis. Sini berganti lah istilahnya. Artinya ya, Pak? Iya. Artinya pilihan juga ada RI 1, RI berapa lah. Waduh, boleh ceritakan Pak sedikit? Cuma aku punya prinsip ini. Lelaki itu boleh nakal. Kalau kita sebagai laki-laki tidak mampu dari budgetnya. Berarti harus punya modal juga ya Pak? Wah, iya. Kalau cuma... lelaki kita punya, contohnya sekarang kita punya istri ya. Iya. Kalau saya masih melakukan hal yang dulu dengan budget yang ada, masih berobot budget itu, nggak usah jadi laki-laki. Itu jadikan pelajaran ya guys, laki-laki harus bermodal istilahnya. Betul. Kalau mau happy ya harus punya modal happy. Kalau belangcak ya modal happy. Istilahnya punya tanggung jawab juga ya Pak? Iya. Sebagai laki-laki. Mungkin salah satunya kenapa ada titik jenuh saya berubah dari hal yang ibaratnya dunia gelap terus sekarang udah stuck berhenti, ya salah satunya di situ. Karena dibentur dengan pendapatan juga mungkin ya. Tapi kan kita kembali lagi nasib. Ya, takdir hanya Allah yang punya, manusia hanya bisa merubah nasib. Dan berusaha ya Pak? Betul. Cuma pas kebetulan di titik yang mudah itu saya nggak bisa merubah nasib, artinya terlena. Apa yang dilakuin itu besok dapat.
Hidayahnya mungkin datangnya cucu seorang perempuan ya. Cucu, karena merasa hidup saya itu semenjak saya bekerja menghasilkan lebih dari yang standarnya, rata-rata saya menceler. Habisnya Habis. sebagian besar kalau kata pepatah tuh kata wanita ya, Pak? Iya, itulah. Jadi wanita itu yang paling kuat. Iya. Saya punya kedudukan, saya punya duit, saya punya jabatan, tetap kita takut. Artinya di luaran kita macan, itu macan ini. Oke guys, itulah kisah inspirasi dari Pak Sandi. Boleh kalian ambil nilai-nilai positifnya dan ambil hikmahnya ya Pak ya, Iya. ambilkan pelajaran. Oke, cukup sekian, dadah.